Sahabat Shalom, saya sangat percaya Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita lihat di depan ini, Bapak Yahweh sudah menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Kita kepingin punya televisi LED besar 100 in atau 98 in, Bapak Yahweh sudah memberkati seperti yang saudara lihat. Bapak Yahweh memberkatinya itu dengan cara memakai orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik itu dari jemaat Kehilat Mawar Syaron maupun dari jemaat yang tinggal di luar kota, tetapi juga mengikuti ibadah di tempat ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya rasa sangat patut untuk kita berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Saya undang saudara sekali lagi bangkit berdiri, dan saya ajak saudara kita angkat tangan bersama-sama. Dan sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Bapak Yahweh yang sudah dan selalu memberkati pekerjaannya di tempat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan kembali duduk di dalam damai sejahtera Bapak Yahweh. Saya tidak akan menyebutkan siapa nama-namanya anak-anak Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui televisi besar ini. Supaya apa? Supaya saya mau sembunyikan namanya, supaya Bapak Yahweh dari ketersembunyiannya juga yang akan memperhitungkan tangan-tangan yang sudah memberkati. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang perpuluhan pembenaran pendeta Mamon. Atau dengan kata lain juga, perpuluhan itu pembenaran pendeta Mamon. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan terlebih dahulu mengajak saudara untuk kita nonton satu video dulu, supaya nanti saudara ngerti maksud dari tema firman Tuhan ini apa, saudara bisa ngerti. Kita tonton dulu satu video yang berkaitan dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama. Memang Abraham memberikan persepuluhan, tapi secara free giver, bukan Saudara perhatikan baik-baik. Sebagai suatu pemenuhan hukum. Dan ini satu kali saja dilakukan oleh Abraham, bukan pemberian yang rutin. Jikalau Torah menetapkan hanya Lewi yang menerima persembahan persepuluhan dari umat, mengapa dulu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang adalah imam? Jadi pembenaran dari pester-pester Mamon itu, mereka memungut persepuluhan katanya dari dasar Abraham. Tapi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek bukan dalam konteks hukum Taurat, karena Torah baru diberikan ratusan tahun setelah Abraham. Jadi persepuluhan Abraham kepada Melkisedek adalah tindakan sukarela berdasarkan prinsip penghormatan kepada imam agung, bukan kewajiban hukum seperti pada zamannya Lewi. Jadi Abraham di sini hidup pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan Torah Lewi diberikan kepada Musa sekitar 1400-an tahun sebelum Masehi. Jadi Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat ada. Ya, jadi dari video inilah saudara, tema firman Tuhan yang saudara lihat di depan tadi. Nah saudara-saudara sekalian, saya yakin orang yang anti dengan perpuluhan, atau orang yang tidak pernah melakukan perpuluhan, pasti akan senang ketika melihat video ini tadi, atau melihat pengajaran ini. Karena apa? Karena ketika mereka anti dengan perpuluhan, atau ketika mereka tidak pernah melakukan persepuluhan, mereka seperti mendapatkan pembenaran, atau seperti mendapatkan legitimasi atau pengesahan
bahwa kalau aku tidak melakukan perpuluhan itu benar lewat video tadi. Nah, tetapi sebelumnya saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama saudara begini. Kira-kira saudara itu tahu atau tidak? Mamon itu apa? Ngerti enggak saudara kira-kira? Mamon itu apa? Ada yang tahu? Halo? Berhala. Ada yang bilang mamon berhala. Ada lagi? Uang. Ada lagi mamon itu apa? Nama anjing, mamon, ya bisa. Mamon apa saudara? Mamon itu berasal dari bahasa Aram, mamona, yang artinya uang. Tetapi mamon itu juga bisa berarti harta benda, dan mamon itu juga bisa berarti kekayaan. Tetapi mamon itu uang, harta benda atau kekayaan yang diagung-agungkan melebihi kita mengagungkan Bapa Yahweh. Jadi segala sesuatu yang diagung-agungkan melebihi Bapa Yahweh itu akan disebut sebagai mamon. Jadi dalam hal ini saudara, mamon itu bukan dewa, tetapi mamon itu semua yang kita miliki, dan ketika semua yang kita miliki itu kita agung-agungkan atau kita utamakan lebih daripada kita mengutamakan Bapa Yahweh, itulah mamon. Maka di tempat ini saya sering memberitahu kepada saudara, kalau saudara itu bekerja, ya bekerjalah sewajarnya. Bekerjalah semestinya. Kalau saudara sedang beraktivitas, ya beraktivitaslah semestinya. Kalau saudara sedang ada waktu untuk kumpul keluarga, ya kumpullah. Tetapi jangan sekali-sekali waktunya untuk Tuhan yang disebut dengan ibadah itu saudara tinggal. Jangan sampai pekerjaan atau aktivitas saudara itu jadi mamon. Karena sekali lagi, mamon itu tidak hanya uang, tetapi semua aktivitas atau apapun yang kita utamakan, lebih dari kita mengutamakan Bapa Yahweh, itu juga disebut apa? Mamon. Jadi inilah mamon, sesuatu yang kita miliki, tetapi ketika sesuatu itu kita agung-agungkan, lebih dari kita mengagung-agungkan atau mengutamakan Bapa Yahweh, maka sesuatu itu juga bisa jadi mamon, saudara-saudara sekalian. Ini sama seperti halnya apa? Bangku yang saudara duduki sekarang ini bisa jadi berhala atau tidak saudara? Bisa. Tinggal bangku ini setiap hari di depannya saudara kasih sajen, terus saudara duduk bersimpuh nyembah bangku ini, lama-lama bangku ini jadi berhala, bisa jadi Tuhan juga, ya kan? Jadi apapun yang kita agung-agungkan, kita utamakan, itu bisa jadi mamonnya. Nah, malam hari ini saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh ibu yang ada di dalam video tadi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Abraham memberikan ma'asyar atau ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada imam besar Melkisedek atau Melkisedek, saat itu Abraham itu tidak sedang bertindak sebagai free giver atau tidak sedang bertindak sebagai pemberi cuma-cuma, yang seolah-olah kalau Abraham itu bertindak sebagai free giver, seolah-olah persepuluhannya Abraham itu cuman free gift atau pemberian cuma-cuma atau pemberian sukarela kepada Melkisedek. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa persepuluhannya Abraham kepada Melkisedek itu memang pemenuhan hukum. Kalau saya pakai bahasanya ibu tadi mengatakan apa? Abraham memang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, tetapi hanya sebagai free giver,
bukan sebagai pemenuhan hukum. Nah, tetapi di sini saya katakan, persepuluhannya Abraham itu bukan sebagai free gift, atau bukan sebagai pemberian cuma-cuma atau sukarela, tetapi ketika Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, saat itu Abraham itu sedang melakukan pemenuhan hukum atau pemenuhan Torah. Atau dengan kata lain, ketika Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, Abraham itu sedang melakukan apa itu? Sedang melakukan Torah. Nah, sampai di sini saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, Pak, tadi si ibu itu kan bilangnya perpuluhannya Abraham ke Melkisedek itu sebagai apa? Free giver. Yang artinya apa free giver itu? Pemberi cuma-cuma. Nah, terus kok Bapak bilangnya bukan free giver? Sedangkan ibu tadi mengatakan pemberian persepuluhannya Abraham ke Melkisedek itu sebagai free giver. Tetapi saya katakan bukan free giver. Coba kita lihat lagi cupliannya sedikit saudara ya, supaya kita ngerti maksudnya. Barangkali ada yang bertanya-tanya begini. Coba kita lihat. Memang Abraham Perhatikan. memberikan persepuluhan, Sebagai? tapi secara free giver, bukan sebagai suatu pemenuhan hukum. Iya. Jadi di sini saudara, kita bisa melihat, menurut ibu tadi, ibu yang ada di dalam video ini, ketika Abraham kasih perpuluhan ke Melkisedek, Abraham itu bertindak sebagai apa itu? Sebagai free giver atau sebagai pemberi cuma-cuma. Free giver itu artinya pemberi cuma-cuma. Yang seolah-olah persepuluhannya Abraham itu cuman free gift atau cuman pemberian cuma-cuma kepada Melkisedek dan bukan sebagai pemenuhan hukum Taurat atau bukan pemenuhan Torah. Atau dengan kata lain, ibu ini sedang mengatakan apa? Ketika Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, Abraham itu tidak sedang melakukan Torah karena hanya sebagai free giver. Nah, tetapi saya harus mengatakan saudara, saat itu Abraham sekali lagi, dia tidak sedang bertindak sebagai free giver yang memberikan free gift kepada Melkisedek, tetapi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek itu karena Abraham sedang melakukan pemenuhan hukum, atau Abraham itu sedang melakukan Torah, saudara-saudara sekalian. Nah, mungkin pertanyaan yang ada di benak saudara itu berlanjut begini. Saudara mungkin bertanya-tanya begini, kalau mengacu ke video tadi. Lalu bagaimana dengan Torah Mose yang katanya baru ada ratusan tahun setelah Abraham? Berarti benar dong, kalau Torah Mose itu adanya ratusan tahun setelah Abraham, berarti benar dong ketika Abraham itu kasih perpuluhan ke Melkisedek, waktu itu Abraham itu cuman sebagai free giver atau cuman sebagai pemberi cuma-cuma. Ini kalau kita lihat ya, Abraham itu hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sedangkan Torah Mose atau yang di situ disebut dengan Torah Lewi yang diberikan kepada Mose yang juga mencatat tentang Torah persepuluhan itu baru diberikan kepada Mose sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Berarti ada jarak berapa ratus tahun itu? Sekitar 600 tahun. Abraham sudah ada terlebih dahulu ketimbang Torah Mose yang mencatat tentang persepuluhan. Nah, itu bagaimana? Bagaimana dengan Torah Mose yang katanya baru ada ratusan tahun setelah Abraham? Berarti benar dong, kalau Torah Mose itu ada ratusan tahun setelah Abraham, berarti ketika Abraham kasih perpuluhan ke Melkisedek,
waktu itu Abraham itu cuman bertindak sebagai free giver atau pemberi cuma-cuma. Tetapi dengan tegas di situ saya sudah tulis dan saya katakan tidak benar. Sekali lagi, perpuluhannya Abraham ke Melkisedek itu bukan free gift, bukan pemberian cuma-cuma atau pemberian sukarela. Tetapi perpuluhannya Abraham ke Melkisedek itu Torah yang sedang dilakukan oleh Abraham. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya berlanjut kembali seperti ini. Nah, kalau persepuluhannya Abraham ke Melkisedek itu Torah yang sedang dilakukan Abraham, lantas Torah yang mana yang dilakukan Abraham saat itu Torah yang mana? Bukankah Torah Mose katanya baru ada ratusan tahun setelah Abraham? Ya kan tadi jaraknya sekitar berapa tadi? 600 tahun. Nah terus kalau memang Abraham itu sedang melakukan Torah ketika dia kasih perpuluhan ke Melkisedek, itu Torah yang mana? Atau Torah apa yang sedang dilakukan oleh Abraham? Bukankah Torahnya Mose itu katanya baru ada ratusan tahun setelah Abraham, saudara-saudara sekalian? Kalau sampai di sini kita tidak belajar dan kita tidak ngerti, seolah-olah apa yang dikatakan ibu tadi make sense. Seolah-olah masuk akal. Itu yang dilakukan Abraham itu bukan melakukan Torah, tetapi cuman sebagai free giver, cuman sebagai pemberi cuma-cuma. Nah perlu saudara ketahui, sekali lagi, yang dilakukan Abraham itu Torah. Lalu Torah apa? Torah yang saat itu dilakukan Abraham ketika memberikan persepuluhan kepada Melkisedek itu adalah Torah yang namanya Torah Sebalpe atau Torah of the mouth atau oral law atau Torah lisan. Torah lisan itu apa? Torah lisan itu Torah atau pengajaran yang diucapkan atau diajarkan langsung dari mulutnya Bapak Yahweh, langsung diajarkan kepada Abraham, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau dibuat pertanyaan begini, Abraham itu kok ngerti ya soal perpuluhan? Padahal pada waktu dia hidup, Torah soal perpuluhan itu belum ditulis. Torah soal persepuluhan yang disebut dengan Torah Sebiktav atau Torah tertulis itu belum ada. Adanya 600 tahun setelah Abraham. Tapi kok dia ngerti, kok dia bisa ngasih perpuluhan ke imam besar Melkisedek itu ngerti dari mana? Gitu loh. Nah itu kalau dibuat pertanyaan kira-kira seperti itu. Nah ngertinya Abraham bahwa dia harus mengembalikan milik Elohim lewat tangannya Melkisedek itu karena sebelumnya Abraham itu sudah diajar langsung, sudah diberitahu langsung sama Bapak Yahweh tentang soal persepuluhan yang disebut dengan Torah Sebalpe. Torah Sebalpe itu artinya Torah of the mouth, yang disebut juga dengan oral law atau Torah lisan. Itu Torah atau pengajaran, atau yang kalau saya pinjam bahasanya ibu tadi, hukum yang diucapkan atau diajarkan langsung oleh Bapak Yahweh kepada Abraham. Maka dia ngerti, sekalipun Torah Sebiktav yang diberikan zamannya Mose 600 tahun setelah dia itu belum ada saat itu, dia bisa kasih perpuluhan. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah kasih tahu dulu, gitu loh. 1/10 dari rampasan perangmu itu nanti bawa kepada Melkisedek, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi perpuluhannya Abraham itu Torah yang dilakukan Abraham yang namanya Torah Sebalpe, bukan pemberian cuma-cuma, itu bukan. Kenapa juga? Kok bukan pemberian cuma-cuma itu karena apa? Karena kalau kita melihat di kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal ke-7, di situ kita bisa melihat Melkisedek atau Melkisedek itu imam besar yang disebut serupa dengan Yesua
yang adalah putra Elohim. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Ibrani 7, di situ saudara akan menemukan Malkisedek atau Melkisedek itu satu pribadi yang disebut serupa dengan putra Elohim. Sedangkan putra Elohim itu siapa? Ya, Yesua. Jadi Malkisedek itu di kitab Ibrani 7 dikatakan serupa dengan Yesua yang adalah putra Elohim. Nah, sekarang saudara renungkan begini. Kalau sama imam besar, pemberiannya itu tidak sama seperti kalau kita ngasih pengemis. Paham saudara? Kalau kita ngasih pengemis seringkali kan cuma-cuma. Paham ya? Ada uang berapa di saku kita, atau misalkan ada receh berapa di dashboard mobil kita, kita ambil, kita kasihkan pengemis. Saya sebut itu pemberian yang cuma-cuma. Nah, ngasih imam besar itu tidak sama seperti ketika kita ngasih pengemis. Yang diberikan kepada imam besar itu pasti sesuatu yang sudah diatur di dalam Torah. Ini kata kuncinya. Saudara perhatikan baik-baik. Yang diberikan kepada imam besar itu pasti sesuatu yang sudah diatur di dalam Torah. Karena memberi kepada imam besar itu tidak sama seperti ketika orang memberi kepada seorang pengemis. Yang seringkali kalau orang ngasih pengemis, itu tidak butuh persiapan dulu. Pokok ada receh berapa di kantongnya diambil lalu dikasihkan begitu saja. Jadi bukan pemberian cuma-cuma saudara. Memangnya Melkisedek itu pengemis. Melkisedek itu di dalam kitab Ibrani sekali lagi, dia disebut serupa dengan putra Elohim, serupa dengan Yesua HaMasyiah. Jadi sekali lagi perpuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek itu bukan pemberian cuma-cuma, tetapi Torah Sebalpe yang pada waktu itu sedang dilakukan oleh Abraham. Abraham kasihnya itu memang sekali. Karena apa? Karena perpuluhan yang diberikan Abraham kepada Melkisedek itu 1/10 dari hasil rampasan perang. Dan setelah Abraham itu menyelamatkan saudaranya yang bernama Lot dari peristiwa Sodom wa Amorah yang pada waktu itu dihujani belerang oleh Bapak Yahweh. Jadi setelah Abraham itu perang melawan raja-raja, yang satu diantaranya rajanya itu namanya Kedorlaomer. Dan setelah Abraham itu menyelamatkan saudaranya yang bernama Lot, lalu pada waktu itu setelah dia pulang perang melawan raja-raja, Abraham ini disambut sama imam besar Malkisedek. Dan saat itulah begitu mereka berjumpa, Abraham itu memberikan persepuluhan dari hasil rampasan perang. Dan saat itu, kenapa Abraham kasihnya cuma sekali? Itu kenapa? Kan ibu tadi mengatakan apa? Dan diberikannya itu cuma 1 kali. Karena waktu itu Abraham terlibat perang melawan raja-raja itu cuma 1 kali. Ya sudah saat itu saja gitu loh. Setelah itu dia tidak pernah ditulis perang lagi. Tidak pernah. Tetapi apakah ketika Abraham tidak pernah perang lagi, lantas dia tidak memberikan persepuluhan kepada imam? Abraham tetap memberikan persepuluhannya kepada imam. Karena persepuluhan itu juga tanda perjanjian dari Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, itu bukan pemberian cuma-cuma. Dan Abraham saat itu tidak sedang bertindak sebagai free giver. Yang seolah-olah Melkisedek ini kayak orang yang dikasihani gitu loh. Terus dikasih cuma-cuma seperti seorang pengemis. Kita saja yang mengorangkan pengemis, kita ngasihnya saja terkadang mikir, mau ngasih recehan saja kita mikir. Betul saudara ya? Kita kasih yang lebih banyak lagi. Lah ini apalagi sama
imam besar yang disebut serupa dengan Yesua yang adalah putra Elohim. Nah, ini tanggapan saya untuk pengajaran yang berkaitan dengan persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham yang ada di video tadi, saudara. Nah, tetapi selain menanggapi, saya juga harus menyampaikan satu hal begini, saudara. Bahwa sebetulnya pengajaran-pengajaran seperti ini dan pengajaran-pengajaran yang sejenisnya dengan pengajaran yang kita lihat tadi, yang secara tidak langsung mengajar orang atau mengajar jemaat supaya tidak perlu melakukan persepuluhan. Sebetulnya pengajaran-pengajaran seperti ini justru pengajaran yang secara tidak langsung juga itu sedang ngajari orang jadi perampok. Ngerti, saudara? Tapi yang dirampok siapa itu? Yang dirampok itu punyanya Bapak Yahweh. Ini kalau saya mengacu ke kitab Maleakhi 3. Dan pengajaran-pengajaran yang seperti ini saya sebut justru pengajaran yang akan memasangkan umpan untuk okel. Okel itu apa? Okel itu kanker. Kanker itu apa? Kanker itu penyakit yang merusak kayu atau merusak pohon. Tapi kalau saudara lihat di kitab LAI, okel itu diterjemahkan dengan belalang pelahap. Tetapi sebetulnya okel itu bukan belalang pelahap, itu bukan. Tapi okel itu sebetulnya kanker yang adalah penyakit yang merusak kayu atau merusak pohon. Kira-kira seperti gambar ini, saudara. Sehingga ketika okel itu mencium bau umpan itu, umpan apa? Umpan pengajaran. Sekarang sebagai orang percaya tidak perlu melakukan perpuluhan lagi. Itu yang saya sebut umpannya itu. Tapi saudara ngerti, ketika okel mencium bau umpan itu, maka penyakit yang merusak kayu atau pohon, penyakit itu akan datang dalam kehidupannya jemaat, atau datang di dalam kehidupannya orang yang tidak melakukan perpuluhan, dan okel atau penyakit itu akan merusak seluruh lini kehidupan orang tersebut. Coba kita baca bersama-sama. Kitab Malakhi atau Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kitab Maleakhi pasal ketiga ayat 6 sampai dengan yang ke-11, di situ dikatakan, sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah, karena itu kamu Bani Yakov tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman leluhurmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Berbaliklah kepadaku, maka aku akan berbalik kepadamu. Yahweh Sefaot berfirman, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami akan berbalik? Dapatkah manusia, apa itu? Merampok Elohim? Lalu Bapak Yahweh ngomong apa? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan, hunjukan, persembahan hunjukan itu kalau saudara lihat di depan ini, itu ditulis dengan bahasa Ibrani terumah atau persembahan tatangan. Persembahan yang dikhususkan untuk bait Elohim. Kamulah yang terkutuk, ayat 9. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk, karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sefaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Dan aku akan mengusir okel bagimu, supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Yahweh Sefaot berfirman. Amin. Nah, sama LAI, saudara, okel diterjemahkan belalang pelahap itu karena ada kata-kata hasil tanah dan pohon anggur. Tadi di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-11, di situ dikatakan begini, dan aku akan mengusir okel bagimu.
supaya tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu. Ini kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas kira-kira begini. Dan aku akan mengusir penyakit itu supaya penyakit itu tidak merusakkan hasil tanahmu atau merontokkan buah anggurmu. Kira-kira kalau saya terjemahkan bebas bunyinya seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya okel itu bukan belalang pelahap, itu bukan. Tetapi okel itu kanker. Kanker itu penyakit yang merusak kayu atau merusak pohon. Jadi kalau okel itu penyakit yang merusak kayu atau merusak pohon, maka ini akan matching, saudara. Ini akan sama, akan klop dengan hasil tanah dan buah anggur yang ditulis di kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-11. Ya, ini akan match. Kalau belalang pelahap, ya kelihatannya match. Tapi sebetulnya itu tidak pas. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu tidak pas. Karena yang disebut merusak itu sebetulnya okel, bukan belalang pelahap, itu bukan. Jadi sebetulnya tidak perlu, kalau saya ya, tidak perlu diterjemahkan belalang pelahap, itu tidak perlu. Terjemahkan saja penyakit yang merusak hasil tanahmu dan penyakit yang merusak kebun anggurmu. Saya rasa itu jauh lebih tepat, saudara-saudara sekalian. Jadi sebetulnya, saudara, ketika orang diajar supaya tidak melakukan persepuluhan, secara tidak langsung, orang itu yang pertama itu sedang diajar jadi perampok. Cuman yang dirampok siapa? Apakah yang dirampok sesama orang? Bukan. Tetapi yang dirampok itu Elohim sendiri. Atau yang dirampok itu Bapak Yahweh sendiri. Dan lebih parah lagi, ketika orang diajar tidak perlu melakukan persepuluhan, sebetulnya tanpa dia sadari, orang yang ngajar itu sedang memasangkan umpan untuk si okel atau si perusak itu, atau si penyakit yang merusak itu. Sehingga ketika okel atau si perusak itu mencium bau umpannya, maka dia akan datang di dalam kehidupan orang yang tidak melakukan persepuluhan, dan dia akan merusak seluruh lini kehidupan orang tersebut, sama seperti okel, penyakit yang merusak tanaman atau merusak pohon anggur yang ditulis di dalam kitab Maleakhi tadi. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita sudah ngerti ini. Kita sudah tahu bahwa Abraham ketika dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Abraham itu tidak bertindak sebagai free giver. Tetapi Abraham betul-betul sedang melakukan Torah Yahweh, yaitu Torah yang disebut dengan Torah apa? Torah Sebalpe atau Torah lisan. Torah yang pada waktu itu diajarkan langsung kepada Bapak Yahweh, diajarkan langsung kepada si Abraham. Maka dia ngerti, kok Abraham itu tiba-tiba ngasih persepuluhan ke Melkisedek. Itu ngerti aturan dari mana? Ternyata Bapak Yahweh itu pernah mengajarkan langsung soal persepuluhan kepada Abraham. Nah, kalau kita sudah ngerti ini, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang bertanya-tanya begini, saudara. Kalau yang benar seperti yang sudah disampaikan tadi, lalu kenapa ada orang yang mengajar supaya jemaat itu tidak perlu melakukan perpuluhan? Itu kenapa? Yang pertama, kalau ada saudara yang bertanya seperti ini, kenapa? Kalau yang benar ternyata Abraham itu melakukan perpuluhan, lantas kenapa ada orang yang ngajar supaya jemaat tidak usah melakukan perpuluhan? Yang pertama, itu ada dua kemungkinan, saudara. Yang pertama kemungkinannya, bisa jadi karena pengajar itu tidak tahu atau belum tahu soal Torah Sebalpe atau Torah lisan yang dilakukan Abraham. Bisa jadi dia belum tahu atau tidak tahu. Tapi yang kedua, bisa juga atau tidak menutup kemungkinan, ini saya tidak nuduh ya, tetapi bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan ada
motivasinya ngajar seperti itu ada motivasinya bisa. Maka seringkali saya memberitahu saudara apa? Kalau saudara diperhadapkan dengan satu hal tentang iman saudara yang sempat bikin saudara bingung, misalkan begini, saya ambil saja satu contoh Torah yang paling gampang yang sering kita bahas, yaitu Torah makanan kosher. Misalkan saudara lihat di sini saudara diajar harus taat Torah makanan kosher, tapi nanti saudara lihat ada gereja penyembah Yahweh yang lain yang tidak melakukan Torah makanan kosher, dan di situ saudara bingung. Siapa yang harus saudara cari dan siapa yang harus saudara pegang sebagai patokan saudara itu siapa? Saya tanya. Masih ingat enggak? Yang harus kita pegang itu kitab suci. Ngerti saudara? Karena apa? Karena kalau kitab suci Torah itu tidak mungkin salah. Karena Torah kitab suci itu pakemnya, patokannya. Tapi kalau yang mengajarkan Torah atau mengajarkan isi kitab suci masih bisa salah. Karena apa? Karena yang mengajarkan isi kitab suci, yang mengajarkan Torah itu masih manusia yang terbuat dari daging. Yang bisa saja manusia itu atau pendeta itu punya kepentingan, saudara. Gitu loh. Tapi kalau Torah, kepentingannya itu cuma satu. Torah itu cuman pingin kalau kita taat, Torah itu akan menunjukkan step by stepnya keselamatan. Kita ikuti step by step itu, kita pasti selamat. Amin. Itu kalau Torah. Tapi kalau yang menyampaikan Torah bisa punya kepentingan, saudara-saudara sekalian. Dulu saja, saya masih ingat ini. Waktu saya mau ngundang Pak Mitchell, supaya Pak Mitchell ngajari kita tentang Torah makanan kosher. Waktu itu saya ingat, wah apa tak tunda ya ngundangnya Pak Mitchell minggu keempat saja. Soalnya kenapa? Saya belum makan lobster, saudara. Saya mikir, apa tak mangan lobster sih? Kayak kui Pak Mitchell tak undang. Lah ini yang saya sebut, pendeta itu masih bisa punya kepentingan. Saudara paham maksudnya? Gitu loh. Kalau pendeta masih bisa punya kepentingan, tetapi kalau Torah itu juga punya kepentingan. Cuman bedanya kalau pendeta itu kepentingannya macam-macam, tapi kalau Torah itu kepentingannya cuma satu. Dia ingin kita selamat. Amin. Itu Torah, saudara. Jadi kalau saudara bingung, lihat dua gereja penyembah Yahweh, yang satu makannya kosher, yang satu makannya tidak kosher. Mana yang harus aku ikuti? Siapa yang harus kita ikuti? Torah atau kitab suci. Itulah yang harus kita ikuti. Lah nanti terus kita lihat. Lah kitab suci ngomongnya makannya harus kosher. Oh berarti saudara harus cari gereja yang atau kehilat yang juga menjunjung tinggi Torah tentang makanan kosher. Itu yang harus saudara datangi. Harusnya seperti itu. Tapi lain halnya kalau saudara juga punya kepentingan seperti saya tadi. Ya pasti saudara akan cari tempat yang aman. Sing penting gereja penyembah Yahweh, manganku merah kosher, pokoknya aman nek ning kono. Ya toh, tapi kalau di sini nanti kena firman terus. Gitu loh. Nanti kena firman terus kalau di sini, maka tak cari tempat yang aman. Dulu sering ada di tempat ini orang-orang yang bermasalah dengan makanan, yang saya sebut sebetulnya soal makanan itu bukan masalah yang besar. Tetapi karena mereka tidak bisa, akhirnya mereka pamit satu persatu, saudara. Ya, cari gereja penyembah Yahweh yang masih aman. Maksudnya aman kanggo cangkeme, ya, aman buat mulutnya. Yang nyembah Yahweh iya, tapi yang masih bisa makannya sembarangan, saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama, kalau ada di antara saudara yang tanya, kenapa ada orang yang ngajar supaya jemaat tidak perlu melakukan perpuluhan? Yang pertama bisa jadi karena pengajar itu tidak tahu. Atau dia belum tahu tentang Torah Sebalbe. Torah lisan yang pada waktu itu diucapkan langsung kepada Abraham oleh Bapak Yahweh. Tetapi kemungkinan keduanya bisa juga atau tidak menutup kemungkinan ada motivasinya mengajar seperti itu.
Nah, motivasinya apa? Motivasinya bisa jadi satu di antara motivasinya mengajar orang tidak perlu melakukan perpuluhan. Itu supaya orang yang anti perpuluhan atau orang yang tidak pernah perpuluhan itu senang. Gitu loh. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Orang yang anti perpuluhan dan orang yang tidak pernah perpuluhan pasti senang dengar pengajaran ini. Karena apa? Dia seperti mendapatkan legitimasi, mendapatkan pembenaran. Karena apa? Karena tidak harus kasih perpuluhan, tapi kasih saja persembahan kasih atau persembahan sukarela, yang penting tidak kasih perpuluhan. Lah kenapa? Lah soalnya gini loh, kalau perpuluhan kan banyak jumlahnya. Nih misalkan bulan ini saja, keuntunganku 1 miliar. Berarti seharusnya kalau aku taat dengan Torah persepuluhan, aku harus kasih perpuluhan berapa itu? 100 juta. 100 juta banyak enggak? Banyak. Terus orangnya berkata apa? Eman. Ya toh? Coba kalau bulan ini keuntunganku 1 M, berarti perpuluhanku kan, wah cepet tio. Cepet tio eman. Ya kan? Tapi kalau kasih persembahan kasih ke orang yang ngajar tidak perlu perpuluhan, ngasihnya tidak perlu ngasih sampai berapa? 100 juta tidak perlu. Cukup kasih persembahan kasih. Gotio, captio, ya toh 5 juta, 10 juta beres. Yang penting aku tidak keluar uang 100 juta. Ini yang saya sebut di depan tadi. Orang yang anti dengan perpuluhan dan orang yang tidak pernah melakukan perpuluhan pasti senang ketika mendengar pengajaran ini. Karena seperti mendapatkan legitimasi atau seperti mendapatkan pengesahan atau pembenaran, saudara-saudara sekalian. Kira-kira saudara paham enggak maksudnya yang saya tulis di depan ini? Saudara ngerti enggak? Ngerti ya? Jadi motivasinya yang ngajar itu supaya perpuluhannya enggak usah masuk ke gereja. Ya toh, tidak ada perpuluhan yang masuk ke gereja, tapi masuk ke kantong pribadinya. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau benar ada yang motivasinya seperti itu, ya kalau ada pengajar atau pendeta yang benar motivasinya seperti itu, ini hanya dugaan saya. Menduga kan boleh toh? Boleh ya. Tapi kalau ada yang benar motivasinya seperti itu, ada pendeta atau pengajar yang motivasinya seperti itu, saya sebut iki pendeta kancil, saudara. Ngerti pendeta kancil? Pendeta kancil itu pendeta yang cerdik. Dia ngajar saja, tidak perlu. Karena Abraham pun juga melakukannya cuma sekali. Ya, setelah itu Abraham tidak kasih perpuluhan lagi. Siapa bilang? Semua orang-orang Israel dan pemimpinnya itu taat mengembalikan persepuluhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ada yang benar ngajar seperti ini, saya sebut ini pendeta kancil. Pendeta yang cerdik, saudara-saudara sekalian. Dan saudara sudah tahu di mana letak kecerdikannya itu. Saudara, saya yakin ketika membaca yang di depan ini, saudara ngerti letak kecerdikannya. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. Kalau kita coba bertukar posisi, saudara jadi saya jadi saudara. Artinya saya jadi jemaatnya. Saudara jadi gembalanya, atau jadi pendetanya, atau jadi pengajarnya. Kalau kita sudah ngerti yang benar, kalau begitu, lebih baik mana? Saya itu mengajarkan persepuluhan yang ada di dalam Torah atau di dalam kitab suci untuk dilakukan jemaat, atau saya mengajarkan maksud terselubung saja, yang tujuannya supaya persepuluhan itu tidak diberikan di kehilat atau gereja, tapi supaya jadi persembahan kasih biasa yang masuk ke kantongnya orang yang mengajarkan perpuluhan tidak perlu dilakukan lagi. Kira-kira coba saudara jawab, lebih baik yang mana kalau saudara itu ada di posisi saya? Atau katakanlah kita tidak usah bertukar posisi. Tapi saudara itu tipe jemaat yang bagaimana kira-kira?
mendengar yang asli sesuai kitab suci sekalipun itu pahit dan mungkin secara manusia berat untuk dilakukan, atau saya kamuflase, saya bikin terselubung tapi saya ada maksud tersembunyi supaya duit saudara jangan masuk ke sini tapi masuk ke kantong saya pribadi. Coba saya mau tanya, kira-kira saudara seneng yang mana? Yang saya mengajarkan persepuluhan yang memang ada di dalam Torah atau kitab suci, atau yang maksud terselubung, yang mana? Yang benar. Ya, saya berharap saudara ngomong begitu benar ya. Tetapi kalau saya, saudara, saya lebih baik mengajarkan yang ditulis di dalam Torah dan di dalam kitab suci. Dan saya rasa, ya ini memang saya dari dulu modelnya begitu. Saya tidak suka cari muka ke jemaat, itu tidak suka, saudara. Memang tidak senang. Kalau saya mengajarkan perpuluhan, jemaat tidak suka, ya saya paling cuma akan ngomong begini, ya tinggal tidak usah dilakukan. Kan beres, gampang kan? Saya lebih baik begitu, saudara-saudara sekalian. Juga saya bukan tipe orang sing ngoyak-ngoyak. Wah, perpuluhan, doyak-oyak. Ya kan dulu pernah ada yang sampai sebegitunya. Perpuluhan dikejar-kejar sampai diminta ke rumah. Kalau saya tidak bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Memang benar persepuluhan itu tetap ada kerelaannya. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri itu harus 1/10 dari apa yang menjadi penghasilan kita. Kalau saya, lebih baik saya mengajarkan yang ditulis Torah itu apa, itu yang saya ajarkan. Dan saya tidak perlu takut kalau ada jemaat yang tidak suka. Ya tidak suka, ya sudah, tidak usah melakukan persepuluhan. Tinggal tidak usah dilakukan. Karena apa? Karena saudara, persepuluhan dengan terpaksa pun itu juga tidak baik. Tapi kalau saudara perpuluhan, kembalikanlah milik Bapak Yahweh. Itu betul-betul dengan rasa hormat kepada Bapak Yahweh. Dan juga dengan rasa hormat kepada Torah. Ya. Dan juga ketika saudara mengembalikan persepuluhan, sadarilah bahwa 1/10 dari berkat yang aku terima, itu bukan milikku, tetapi miliknya Bapak Yahweh. Sadarilah itu, bahwa 1/10 dari 100% berkat yang aku terima, 1/10-nya itu bukan milikku. Karena sebetulnya dari 100% berkat yang aku terima, di situ ada 1/10 ketaatan yang diselipkan Bapak Yahweh untuk menguji ketaatanku. Itu yang harus saudara tanamkan di dalam pikiran saudara. Supaya apa? Saudara jangan sampai merampok, tidak hanya mencuri, tetapi merampok yang jadi miliknya Bapak Yahweh. Dan coba saudara ajarkan anak-anak saudara yang masih kecil-kecil itu untuk perpuluhan. Anak saya sejak Gwen, Jill, Lev, itu sudah saya biasakan sejak kecil. Begitu mereka dapat berkat dari seseorang, lalu saya biasakan, kamu tukar mama. Ya, ambil 1/10-nya, kamu perpuluhan. Lalu saya jelaskan, kenapa toh Pak? Ya karena dari 100% berkat yang kamu terima hari ini, di situ ada 1/10 miliknya Bapak Yahweh, itu bukan punyamu. Kamu sudah dikasih 90%-nya, yang 10% itu bukan punyamu. Kamu harus kembalikan. Maka sekarang sampai ke anak saya yang paling kecil, Lev, itu kalau dikasih duit orang atau dikasih barang orang, kalau duit ya gampang, tinggal diambil 1/10-nya, perpuluhan. Tapi kalau barang itu akan dicari tahu harganya berapa, lalu kita perpuluhan sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, sadarilah bahwa 1/10 dari berkat yang aku terima itu bukan milikku, tetapi milik Bapak Yahweh. Karena dari 100% berkat yang aku terima, di situ ada 1/10 ketaatan yang diselipkan Bapak Yahweh untuk menguji ketaatanku. Saudara katakan seperti itu, supaya saudara itu tidak jadi perampok-perampok miliknya Bapak Yahweh.
Jadi kalau di situ ada 1/10 ketaatanku yang sedang diselipkan Bapak Yahweh, maka aku harus mengembalikan milik Bapak Yahweh untuk pekerjaannya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini.